Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Gus Yakut telah menerbitkan keputusan melalui nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Nah, salah satu di dalam turunan poin itu, Menteri Agama mengingatkan bahwa di dalam ajaran Islam, menjaga jiwa adalah salah satu dari 5 unsur maqasidus syariah. Selain menjaga agama, akal, nasab, keturunan, menjaga harta yang harus dijadikan pertimbangan utama di dalam keputusan itu adalah pertimbangan aspek hukum dan kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan luas bagi masyarakat. Melalui keputusan nomor 660 ini sebenarnya pemerintah melihat sisi keburukan jika orang Indonesia berangkat ibadah haji. Karena keputusan Menteri Agama terkait ibadah haji tidak berasal hanya dikelola atau berkat dari lembaga Kementerian Agama itu sendiri. Kementerian Agama selalu meminta pendapat dari beberapa instansi dan lembaga pemerintahan lainnya. Ya, misalnya ada juga kemarin juga Menteri Agama melakukan meeting secara virtual dengan Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan tentunya juga DPR. Ya, walaupun kita cukup riskan mendengar salah satu petinggi DPR mengatakan bahwa yang menurut saya adalah menyebarkan informasi yang hoax yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh seorang petinggi pejabat di DPR. Terkait dengan apakah Indonesia pertama kali tidak memberangkatkan ibadah haji, saya rasa bukan yang pertama kali ya, karena memang juga pemerintahan Arab Saudi tidak pada tahun kemarin atau tahun ini pernah menutup ya penyelenggaraan ibadah haji, pernah ditutup pada tahun 1814 karena wabah taun, pada 1837 dan 58 karena epidemi penyakit, dan pada 1892 karena wabah kolera, serta 1987 karena wabah meningitis. Banyak hal-hal yang lainnya. Artinya bahwa jamaah gagal berangkat haji karena faktor keamanan dan kenyamanan. Itu bukan hanya terjadi di Nusantara atau di NKRI, tapi juga terjadi di masa-masa khalifah-khalifah terdahulu. Ya, beberapa misalnya ketika dinasti Abbasiyah ada seorang khalifah bernama Al-Qadir Billah yang pada tahun 384 dihadang oleh Arab Badui melintasi wilayah mereka. Kemudian Muslim dari Irak dan Syam ya gagal menunaikan ibadah haji ya. Saat itu hanya penduduk Mesir yang lolos ya melewati itu. Kemudian juga di dinasti Abbasiyah pada Khalifah Al-Mustanjid ya, saat itu terjadi konflik horizontal ya, walaupun awalnya adalah berasal dari konflik personal antara Amir Mekah dengan Amirul Hajj ya, sehingga saat itu terjadi pertumpahan darah. Akibatnya banyak orang yang bisa melakukan ibadah haji tetapi tidak bisa menyempurnakan. Jadi mereka tidak bisa memasuki Mina dan Mekah, jadi tidak bisa menyelesaikan ibadah haji mereka. Dan banyak di masa khalifah terdahulu orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji baik secara totalitas maupun tidak bisa menyempurnakan. Artinya apa? Bahwa ada yang tidak sehat di masyarakat kita, khususnya di dalam menerima informasi yang beredar di media sosial dan kemudian mengambil sikap dalam soal haji atas dasar informasi yang benar-benar valid informasinya. Bahkan kalau ada misalnya pejabat tertinggi negara menyebarkan informasi kemudian mendapat balasan surat resmi dari kedutaan Arab Saudi misalnya dan disebutkan namanya, itu kan sungguh memalukan bagi kita, tidak saja diri dia tetapi kita sebagai warga Indonesia. Artinya
seharusnya pejabat memberikan teladan untuk tidak menyebarkan hoax, justru pejabat terkait menyebarkan hoax atau informasi yang tidak benar. Ini misalnya saya bacakan ya. Ini resmi ya, Duta Besar Pelayan 2 Kota Suci untuk Republik Indonesia. Jadi dikatakan sehubungan dengan hal itu merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan kepada Yang Mulia dan anggota-anggota Dewan yang terhormat tentang fakta-fakta yang sebenarnya. Di sini disebutkan ya nama Aceh Hasan Sazili, ya, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang menyebutkan adanya 11 negara yang telah memperoleh kota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut. Ini kan sungguh memalukan ya. Kemudian juga ini juga ada Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, yang menyatakan telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kota haji pada tahun ini. Nah, kalau sudah disebut-sebut begini kan sebenarnya yang malu bukan hanya pihak terkait atau pejabat terkait, tetapi juga Indonesia. Apalagi kayak seleb-seleb hijrah ini, ya, kecewa ibadah haji dibatalkan. Ari Untung, bagaimana kalau Allah buka pintu surga tapi Indonesia tak masuk? Jadi orang-orang seleb hijrah ini saya pastikan 8,7% akalnya tidak digunakan ketika membaca informasi yang berkaitan dengan pemerintah, apalagi ketika informasi itu bisa dipolitisasi dan distempeli oleh argumen-argumen yang bersifat keagamaan. Apalagi Ari Untung ini memang sudah kena virus khilafah daripada Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, di teman-temannya juga kayak Felix Shaw itu juga nggak usah, misalnya dia buat status nggak usah bahas khilafah, ibadah haji aja batal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apa ya, informasi yang dilemparkan oleh sebagian pejabat dan dimakan dan diasup oleh netizen dari kalangan fundamentalis, dari kalangan radikal teroris, kemudian mereka politisasi sedemikian rupa. Kayak misalnya juga ada pernyataannya Haikal Hasan, dia membuat sebuah tweet pada tanggal 4 Juni, kemudian dia mengatakan dia merasa khilaf, kemudian dia tweet sebelumnya dia hapus di Twitter, kemudian dia buat Twitter baru tanggal 5 Juni. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang jika bisa menyerang pemerintah secepat kilat, maka itu mereka lakukan tanpa mengecek kebenaran baik dan buruknya. Oleh sebab itu, isu-isu terkait apakah Menteri Agama, khususnya pemerintah, anti terhadap Islam adalah pernyataan yang sama sekali konyol, sama sekali tidak berdasar. Bahwa Menteri Agama ya mempertimbangkan sedemikian rupa agar bagaimana masyarakat Indonesia lebih mementingkan terlebih dahulu kesehatannya. Karena apa? Kepentingan negara kita tidak saja menjaga kita di skala nasional, tetapi ketika kita berkeliaran atau berkunjung ke negara orang lain, di situ pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga jiwa kita, keselamatan kita, keamanan dan kenyamanan kita bersama. Saya harap semoga video ini bisa memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat yang sudah termakan hoaks. Mari kita bijak di dalam bermedia sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.